subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohibah. Kami dari Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas kelas 5 KMI. Perkenalkan, nama Ana Dira Irana Amelia, Ana Nazoma Kera, Ana Umi Hasanah. Kami akan memaparkan materi Tarikhul Islam yang berjudul Dinasti Abbasiyah. Nah, penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Antuna tahu nggak Khalifah Bani Abbasiyah di era kejayaan peradaban Islam? Nggak tahu? Mau Ana jelasin nggak? Ana bakalan jelasin dari klan Abbasiyah, keluarga Bani Hasyim. Abbasiyah merupakan nama klan keturunan Abbas, paman Nabi SAW. Abbas adalah cucu Hasyim dari putra Abdul Muthalib. Sebagai bagian dari keluarga besar Bani Hasyim, Abul Abbas As-Saff yang mendirikan Khalifah Bani Abbasiyah mendapatkan dukungan dari keluarga Bani Hasyim. Keluarga besar Bani Hasyim memiliki cita-cita agar Khalifah Islam tetap dipegang oleh keluarga besar Rasul ataupun sanak saudaranya, bukan oleh keluarga Bani Umayyah. Gerakan revolusi politik Abbasiyah pertama-tama dilakukan dari Persia dan mendapatkan dukungan masyarakat Persia. Di samping dukungan kuat dari keluarga besar Bani Abbas dan kaum Alawiyin, ketidakpuasan kaum Alawiyin dan Syiah atas perilaku penindasan yang dilakukan dinasti Bani Umayyah telah menjadi dukungan tersendiri bagi dinasti Abbasiyah. Namun demikian, ketika pemerintah sudah eksis, muncul aturan tata negara yang menyudutkan keluarga Bani Hasyim yang lain. Di dalam tata negara Abbasiyah, orang-orang berhak menduduki jabatan khalifah adalah keturunan Abbas, bukan keturunan dari klan yang lain. Bahkan klan Abbasiyah menganggap mereka lebih berhak untuk mewarisi khalifah ketimbang sub-sub klan Bani Hasyim lainnya. Anggapan ini didasarkan pada bahwa nenek moyang mereka, yaitu Abbas, adalah paman Nabi, sehingga lebih berhak mewarisi khalifah ketimbang keturunan dari suku Nabi ataupun keturunan dari anak perempuan. Kelompok Syiah dan Alawiyin pun akhirnya ditinggalkan dalam pemerintahan Abbasiyah. Hal ini memunculkan rasa tidak puas kaum Alawiyin, yaitu keturunan Ali, sepupu Nabi, dengan Fatimah, putri Nabi. Pada hal sebelumnya, kedua subklan yaitu Abbasiyah dan Alawiyin yang merupakan klan Bani Hasyim bahu-membahu bekerjasama menentang daulah Bani Umayyah. Keduanya karena keturunan Hasyim, mereka lebih berhak atas kekhalifahan ketimbangan Bani Umayyah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai klan Abbasiyah, keluarga Bani Hasyim. Antuna mau tahu nggak penjelasan tentang estafet peradaban yang lain? Tonton video ini ya. Ana akan menjelaskan tentang khalifah pemegang estafet peradaban. Antuna tahu nggak berapa abad Bani Abbas memimpin kekuasaan di dunia Islam? Kalau Antuna nggak tahu, sini biar Ana kasih tahu. Jadi, keluarga Bani Abbas memimpin kekuasaan di dunia Islam selama lebih dari 5 abad, yaitu antara tahun 750 sampai 1258 Masehi. Antuna tahu nggak khalifah pertama kekuasaan Bani Abbasiyah siapa? Sini biar Ana kasih tahu. Jadi, khalifah pertama kekuasaan Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Gelar As-Saffah menjadi gelar khas Abdul Abbas setelah ucapannya di mimbar penobatan dirinya menjadi khalifah. Aku adalah Saffah, tiada pantang dan pemberontakan pemusnah. Saffah dapat diartikan sebagai pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membelot. Juga dapat diartikan memudah mengeluarkan harta benda tanpa terkira. Kata pemberontak pemusnah dimaksudkan sebagai pengancam dan pengalir darah bagi pihak yang menentang dinasti Abbasiyah, khususnya dari sisa-sisa penguasa Bani Umayyah dan para pendukungnya. Jadi di sini Ana akan menjelaskan tentang estafet dinasti Abbasiyah. Setelah 4 tahun memerintah, Abdul Abbas menunjuk Al-Mansur saudaranya sebagai putra mahkota. Abdul Jafar Al-Mansur 754 sampai 775 merupakan khalifah yang meletakkan dan memperkukuh dasar-dasar kehidupan bernegara bagi dinasti Abbasiyah. Berbagai persoalan sosial politik dapat diatasi dengan kecakapan sebagai Al-Mansur. Walaupun khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abdul Abbas, namun secara sosial politik, pendiri yang sebenarnya dinasti Abbasiyah adalah, Antuna tahu nggak siapa pendiri yang sebenarnya di dinasti Abbasiyah? Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Al-Mansur karena dialah yang memantapkan dan meneguhkan khalifah Abbasiyah, menyusun peraturan-peraturan dan membuat undang-undang. Era Abul Abbas belum terdapat aspek
jurisprudensi yang jelas sebagai salah satu kelengkapan sebuah pemerintahan. Antuna tahu nggak siapa pengganti Al-Mansur? Pengganti Al-Mansur adalah putra mahkotanya Al-Mahdi 775-785 Masehi, padahal yang berhak memimpin khalifah adalah keponakannya yaitu Isa bin Musa sebagai putra mahkota kedua yang diangkat Abul Abbas As-Saffah setelah Al-Mansur putra mahkota ke-1. Namun dengan berbagai cara Al-Mansur meminta Isa bin Musa untuk mengundurkan diri menjadi putra mahkota kedua setelah Al-Mahdi, sehingga Al-Mansur dapat leluasa memilih Al-Mahdi sebagai putra mahkota pertama akan menggantikannya. Era Al-Mahdi merupakan era kehidupan yang makmur, damai, kematangan pemikiran, dan kemajuan di bidang politik dan pemerintahan. Ketika memimpin, Al-Mahdi memunculkan kebijakan-kebijakan yang sangat longgar dalam hal pajak, pembebasan tahanan politik, membuka lebar keran aspirasi terkait pengaduan dan penganiayaan. Yang lebih penting lagi adalah Al-Mahdi telah menghentikan penindasan terhadap kalangan pembelot dari keluarga Alawiyin dan merapatkan hubungan dengan kaum Alawiyin karena merupakan satu keluarga besar Bani Hashim dan Ahlul Bait. Pasca Al-Mahdi, Isa bin Musa, putra mahkota kedua, berhak menduduki jabatan khalifah. Namun, selama 2 periode, kekhalifah Isa bin Musa dizalimi dan bahkan dilucuti gelarnya sebagai putra mahkota. Al-Mahdi melantik Al-Hadi 775-786 Masehi sebagai putra mahkota 1 dan Harun Ar-Rasyid sebagai putra mahkota kedua. Pada era pemerintahan, Al-Hadi tidak banyak catatan peran sejarah karena Al-Hadi hanya memimpin selama 1 tahun dan digantikan Harun Ar-Rasyid. Era pemerintahan Harun Ar-Rasyid 786-809 Masehi adalah era kejayaan puncak kegemilangan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sosoknya yang penyantun dan ramah menjadikannya dikagumi banyak orang termasuk para narapidana. Harun Al-Rasyid menjadikan Baitul Mal bertanggung jawab atas makanan dan pakaian bagi narapidana. Hal penting yang menjadikan Harun Al-Rasyid dapat membawa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan peradaban adalah semangatnya mengembangkan kebudayaan. Pikirannya yang cemerlang dan cenderung yang sangat progresif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan menjadikan Harun Al-Rasyid sebagai kalimah termasyhur. Antuna tahu nggak apa itu intelektual? Jadi, Ana akan menjelaskan apa itu intelektual. Intelektual yaitu sebuah kota umat Islam yang jadi profesor bagi kota-kota umat Islam yang lain. Dikatakan demikian karena Baghdad merupakan kota yang bernuansa intelektual, memiliki khazanah tradisi tertulis yang begitu besar serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan filsafat, sains dan agama dalam bentuk berbagai disiplin keilmuan yang sangat luas. Mengganti Harun Ar-Rasyid adalah Muhammad Al-Amin 809-813 Masehi yang kemudian dilanjutkan Al-Ma'mun 813-833 Masehi. Al-Ma'mun memberikan andil besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Al-Ma'mun telah mengoleksi begitu banyak buku-buku dan kebijakannya melakukan upaya penterjemahan sains telah mendorong munculnya ilmuwan-ilmuwan dan para pemikir besar dunia dan dunia Islam. Era Al-Ma'mun merupakan era yang gemilang. Ceritaannya pada ilmu pengetahuan tentang telah mendorong Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah, sebuah institusi kebudayaan dan pendidikan sebagai pusat pendidikan kebudayaan perpustakaan. Pada era Khalifah Bani Abbasiyah ini, iklim ilmiah berkembang sangat pesat hingga memunculkan para sastrawan, ahli-ahli sejarah, ahli falak, ulama mujtahid dari berbagai disiplin fikih, ilmu kalam dan tasawuf, para filosof, ahli-ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis, dan sebagainya. Di kalangan ahli fikih muncul ulama-ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibn Hanbal, dan sebagainya. Dalam ilmu akidah, teologi Islam, muncul ulama-ulama pemikir, misalnya Wasil bin Adho, Ibn Huzail, Al-Asy'ari, Al-Maturidi, dan Mutakalimin lainnya. Begitu juga ilmu tasawuf berkembang secara spektakuler yang ditandai dengan munculnya para ulama mujtahid sufi. Hal yang sama juga terjadi dalam disiplin ilmu hadis dan tafsir. Selanjutnya, Anda bakalan jelasin tentang desentralisasi kekuasaan Abbasiyah.
Desentralisasi kekuasaan Abbasiyah terjadi pada era Khalifah Abu Fath Ja'far al-Mutawakkil sampai pertengahan Khalifah An-Nasir. Dikatakan desentralisasi karena Khalifah Bani Abbasiyah bukan lagi penguasa tunggal yang berdaulat penuh di seluruh negeri Muslim. Era desentralisasi diawali dengan adanya instabilitas politik Abbasiyah, sehingga banyak wilayah yang mendirikan dinasti-dinasti kecil yang otonom. Bahkan ada yang mendirikan dinasti berdaulat penuh. Era desentralisasi berlanjut dengan melemahnya sultan-sultan kecil dan kebangkitan Semu, Baghdad hingga serbuan tentara Mongol atas Baghdad yang masih dianggap simbol adikuasa dan kebesaran dinasti di Asia Barat. Era ini juga sering disebut era pertengahan awal 945 sampai 1258 Masehi. Pada era ini muncul kedaulatan-kedaulatan kecil di berbagai wilayah kaum muslim. Pada periode desentralisasi ini merupakan periode kemunduran adikuasa Abbasiyah, baik dari sisi identitas peradaban maupun wilayah teritorial. Sentuhan seni dan estetika juga tidak begitu kuat sebagian Haimana era sebelumnya. Jabatan khalifah tidak lagi bersifat fungsional seperti sebelumnya, kecuali dalam batas-batas yang sangat minim sekali. Namun pada sisi lain, sebenarnya era desentralisasi ini menunjukkan adanya internasionalisasi peradaban Islam menyebar ke wilayah Irano-Simalitik. Kekuasaan politik dan kebudayaan hidup di banyak istana kesultanan. Kesatuan umat Islam tidak lagi disatukan ke Khalifahan Abbasiyah tetapi oleh lembaga-lembaga keagamaan otonom. Namun, semakin merosotnya figuran sultan-sultan kecil, baik akibat perselisihan di antara mereka maupun persoalan ketidakmatapan sistem sosial politik, menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah mengumumkan kembali kedaulatan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Faktor historis antropologis yang menguatkan kebijakan demikian adalah karena pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan keturunan Quraisy yang memiliki prestasi tersendiri dalam sejarah penyebaran Islam. Hal ini berlangsung hingga jatuhnya Baghdad 1258 ke tangan bangsa Mongolia di bawah pasukan Hulagu Khan dari Mongolia. Era desentralisasi ini sekaligus menunjukkan bahwa Khalifah Abbasiyah Raya bukan lagi adik kuasa kuat di dunia Islam, karena munculnya penguasa-penguasa baru yang tersebar di berbagai negeri-negeri muslim. Kedaulatan Khalifah berkurang karena sudah muncul sultan-sultan kecil yang memiliki otoritas politik. Desentralisasi kekuasaan Abbasiyah ditandai dengan merosotnya wibawa khalifah sebagai pemimpin negara yang dibuktikan dengan munculnya sultan-sultan kecil yang memimpin negara-negara kecil di berbagai wilayah dunia Islam. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain. Teman-teman mau tahu nggak apa aja faktor-faktornya? Yuk simak dengan baik-baik. Faktor pertama, bahwa pemerintahan Abbasiyah memiliki kemampuan penuh untuk menguasai setiap pelosok dunia Islam yang pernah menjadi wilayah teritorial era dinasti Bani Umayyah. Kedua, konflik laten antara klan Turki dan klan Persia. Faktor ketiga, rekrutmen orang-orang Turki menjadi tentara yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim tersebut di atas menimbulkan ketidakpuasan kalangan Persia yang selama ini merupakan pendukung revolusi Abbasiyah dan mendukung Al-Maktum ketika berperang dengan Al-Amin. Faktor keempat, akibat adanya elit-elit militer baru yaitu Arab, Persia, dan Turki, hal ini memunculkan embrio-embrio kekuasaan politik masa depan. Nah, Sohibah, itu tadi paparan tentang dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat bagi Antuna. Kalau ada saran, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, follow, and subscribe. Penasaran dengan pondok kami? Klik link di bawah ini ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta ya Allah, sayangi pondok. Allahu Akbar.